Selamat pagi anak-anak kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C, SD Santo Markus 1. Kembali lagi bersama dengan Pauris dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tema kita pada pelajaran pada hari ini adalah ketika Allah bercermin. Ini adalah pelajaran 1 untuk kelas 5. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membukanya dengan doa pembukaan. Kita mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa-Mu. Laki-laki dan perempuan tercipta. Laki-laki dan perempuan adalah gambaran-Mu. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citra-Mu dalam perilaku kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang saya kasihi dan cintai, kita lihat tema kita ketika Allah bercermin. Artinya apa? Allah bercermin dan melihat hasilnya itu berupa manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Makanya ketika manusia itu diciptakan, dia itu diciptakan seturut atau segambar atau secitra dengan Allah. Baik, kita akan lihat apa tujuan kita mempelajari tema ketika Allah bercermin. Tujuannya adalah yang pertama, memahami arti manusia sebagai citra Allah. Pertama-tama anak-anak nanti diajar apa yang kamu pahami tentang citra Allah. Di kelas 4 kita sudah belajar arti dari manusia sebagai citra Allah. Maka di pelajaran ini itu akan semakin diperdalam. Yang kedua, memahami perbedaan manusia sebagai citra Allah dengan binatang. Bahwa manusia itu dikatakan sebagai citra Allah. Lalu apa bedanya dia dengan binatang dan juga mungkin tumbuhan yang merupakan sama-sama makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, di bagian ketiga nanti kita akan melakukan tindakan yang menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah. Kalau memang kita ini adalah citra Allah, maka tugas kita adalah melakukan hal-hal baik sama seperti yang dilakukan oleh Allah. Karena ungkapan kita sebagai citra Allah itu bisa dibuktikan melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Baik, anak-anak kelas 5A, 5B, 5C, kita masuk ke pengantar. Baik, kalau kita melihat pengantar, di situ dengan sangat jelas bahwa setiap anak pasti pernah bercermin. Baik itu bercermin dengan cermin kaca atau dengan aplikasi yang ada di handphone atau sering disingkat dengan HP. Hasil dari bercermin itu ialah anak
melihat gambar atau bayangan dirinya itu ada di dalam cermin. Gambar dan bayangan itu tentu saja menyerupai diri kita. Bahkan bisa dikatakan secara visual sama dengan diri kita yang tertampilkan di dalam cermin. Nah, bagaimana kalau Allah bercermin? Gambar apa yang didapat di dalam cermin? Nah, anak-anak, dalam kitab Kejadian kita menemukan gambaran ketika Allah bercermin. Sebelum menciptakan manusia itu, Allah itu bercermin. Dari bercermin itu, Allah menemukan gambar perempuan dan juga laki-laki. Maka ketika Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang tercipta ialah tentu saja perempuan dan laki-laki. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini kita bisa baca di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Nah, dari gambaran tersebut tentu saja ketika kita bercermin yang tampak itu adalah fisiknya saja. Seperti itu. Apakah gambar dan rupa hanya berarti secara fisik? Tentu saja bukan. Di dalam juga ada juga sifat-sifat seperti yang dijelaskan dalam pelajaran yang lain. Sebagai gambar dan rupa Allah itu bukan hanya berarti kita itu memiliki gambaran secara fisik saja, melainkan juga bisa sifat atau perilaku. Seperti Allah yang berkuasa, manusia dianugerahi kemampuan untuk menjaga makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana digambarkan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 dan juga dalam kitab Mazmur bab 8 ayat 1 sampai dengan 8. Bagaimana manusia mampu menguasai atau menjaga makhluk-makhluk lain? Manusia dianugerahi daya cipta dan karsa, yakni kemampuan berpikir dan berkehendak bebas. Dengan daya ciptanya, manusia mampu berkreasi dan menciptakan hal-hal baru. Dengan kehendaknya, manusia tidak terikat dengan lingkungan dan alam. Binatang hidupnya ditentukan oleh alam dan lingkungannya. Binatang tidak membuat hal-hal baru. Sarang burung selamanya seperti itu. Ia membuat sarang pada musim tertentu. Burung migrasi pada keadaan musim tertentu. Hidup binatang diatur oleh alam. Tidak demikian dengan manusia. Dengan daya ciptanya, manusia bisa membuat rumah, kemudian membuat komputer dan sebagainya. Dengan kehendak dan kebebasannya, manusia bisa mengatur perilakunya yang tidak terikat dengan musim dan tanda-tanda alam lain. Inilah wujud lain dari manusia menjadi citra, gambar, dan rupa Allah sendiri. Selain daya cipta dan karsa, manusia sebagai citra Allah juga diharapkan mampu menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah, sehingga ketika orang melihat perbuatan orang lain, ia menemukan gambar Allah pada diri orang itu. Dengan mengungkapkan kebaikan sesamanya, orang tergerak untuk bersyukur dan memuliakan Allah.
betapa mulia namamu ya Tuhan di seluruh bumi. Itu terdapat dalam kitab Mazmur bab 8 ayat 10. Baik, anak-anak yang terkasih, nanti saya akan mengirimkan PowerPoint ini di grup. Mohon nanti anak-anak bisa membacanya secara lebih detail ketika sudah ada di rumah. Oke, anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk ke bagian pertama, mengamati gambar. Baik, coba anak-anak buka buku halaman 16. Nah, di buku halaman 16 itu kita diajak untuk mengamati dua gambar. Gambar yang pertama itu anak perempuan sedang bercermin, dan gambar yang kedua itu adalah anak laki-laki sedang bercermin. Coba kalian amati dengan baik seperti yang ditampilkan pada slide. Lalu setelah kamu mengamati gambar, dan juga mungkin kamu sendiri praktek saja di rumah, kalau ada cermin di rumah, kamu ambil cerminnya lalu praktekkan. Nah, setelah kamu mempraktekkan bercermin ini, anak-anak saya ajak untuk menuliskan hasil dari pengamatan tersebut. Coba sekarang anak-anak berdiri di depan cermin, lalu menuliskan hasilnya pada buku catatan pelajaran agama. Supaya nanti ketika Pak Oris tanya, kalian bisa menjawab ya. Baik, setelah menulis hasilnya, sekarang kita membandingkan wajah kita dengan wajah orang tua. Boleh bapak atau ibu, dan membandingkan perilaku-perilaku dengan perilaku orang tua kita. Setelah kamu tadi bercermin, sekarang coba kamu bandingkan. Apakah saya itu mirip dengan papa, atau apakah saya itu mirip dengan mama? Nah, lalu setelah itu kamu coba menulis hasilnya. Jadi di sini tuh masih pengamatan dulu ya, belum langsung ke teori, tapi kita mengamati dulu supaya kita paham bahwa inilah hasil cerminan diri saya. Bisa saja hasilnya nanti wajah saya mirip dengan bapak, bisa saja wajah saya mirip dengan kakek, bisa saja wajahku gabungan antara bapak dan ibu saya. Nah, setelah anak-anak melakukan itu, sekarang kita masuk ke beberapa catatan pokok dari pengamatan tadi. Dari pengamatan tadi kita bisa mendapatkan kira-kira hasilnya seperti ini. Hasil bercermin ialah melihat bayangan yang mirip dengan diri kita. Ketika kita tadi bercermin, kita lihat muka kita sendiri dan juga anggota badan yang ditampilkan di dalam cermin. Yang kedua, sebagian atau keseluruhan fisik kita itu mirip dengan bapak atau ibu, atau bisa juga dengan kakek atau nenek kita. Yang ketiga, tingkah lakuku atau tingkah laku saya menjadi cerminan dari tingkah laku, bisa saja tingkah laku orang tua saya, sehingga beberapa teman mengatakan bahwa saya mirip sekali dengan bapak atau ibu. Itu adalah beberapa catatan penting yang bisa kita dapatkan dari proses pengamatan kita pada hari ini melalui media cermin. Baik, mohon ini bisa dicatat ya anak-anak, sehingga ketika nanti Pak Oris bertanya di ulangan, kalian bisa menjawab. Atau ketika minggu depan Pak Oris melakukan Google Meet atau Zoom, nanti saya akan menanyakan hasil dari proses pengamatan ini. Baik,
kita masuk ke bagian berikutnya. Mendalami kitab suci. Baik, sekarang saya mengajak teman-teman untuk membaca kitab suci yang bercerita tentang ketika Allah bercermin. Kita akan baca bersama-sama kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Sekarang anak-anak bisa membukanya pada buku halaman 18. Saya akan bacakan saja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, anak-anak, dalam bacaan tadi kita mendengarkan penjelasan bagaimana proses manusia itu diciptakan oleh Allah, lalu kemudian manusia itu diberi tugas untuk menjaga. Memang di situ dikatakan berkuasalah. Di sini berkuasa itu artinya kita menjaga semua ciptaan Tuhan. Lalu tugas berikutnya adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Sehingga sampai sekarang itu populasi manusia itu masih terus bertambah. Baik, sekarang kita lihat beberapa catatan pokok dari bacaan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Nah, beberapa catatan pokok itu dapat kita lihat di buku nanti ya. Tetapi saya membantu untuk menjelaskan saja sehingga nanti kita bisa memahami. Pertama, ketika Allah bercermin, bayangannya ialah manusia laki-laki dan perempuan. Jadi, citra atau gambar dan rupa Allah dalam cermin ialah laki-laki dan perempuan. Maka hasil cerminan itulah yang kemudian membuat Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Yang kedua, berdasarkan bacaan tadi, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan agar beranak cucu dan berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas binatang merayap. Bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia itu menjaga semua makhluk atau segala ciptaan yang diciptakan oleh Allah sendiri. Yang ketiga, manusia dapat berkuasa atas makhluk lain atau dapat memiliki tugas untuk menjaga karena ia itu mirip dengan Allah dan berada dengan makhluk hidup lain yang diciptakan oleh Allah sendiri. Perbedaan manusia dengan makhluk yang lain ialah pertama, manusia punya daya cipta.
melalui pikirannya. Kemudian manusia itu memiliki rasa atau perasaannya dan juga karsa atau kemauannya. Oleh karena itu, perbedaan manusia dengan makhluk lain yang paling mencolok itu ya ada 3. Pertama, daya cipta, yang kedua rasa atau perasaan, yang ketiga itu karsa. Jadi daya cipta, rasa, dan karsa itulah kemiripan manusia dengan Allah. Bahwa dulu memang Allah menciptakan, tetapi kemudian Allah menganugerahkan pikiran kepada manusia untuk berpikir agar bisa menciptakan sesuatu. Makanya sekarang kita bisa menikmati berbagai produk-produk yang dihasilkan oleh pikiran manusia. Misalnya komputer, mobil, dan juga yang lain. Baik, yang kelima atau keempat. Jika manusia menggunakan daya cipta, rasa, dan karsa, ia menjadi mirip dengan Allah. Allah tidak menggunakan daya cipta dan karsanya untuk tujuan tidak baik. Maka kita sebagai manusia yang adalah citra Allah harus berperilaku dengan menggunakan daya cipta, rasa, dan karsa untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan sudah memberikan daya cipta, rasa, dan karsa kepada manusia agar manusia dapat melakukan hal-hal baik yang bisa dinikmati oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi apabila kita menggunakan daya cipta, rasa, dan karsa untuk menghancurkan dunia, maka kita sudah melanggar proses ciptaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan maksud dari Allah itu memberikan itu. Maka di sini jadi sangat jelas sekali bahwa Allah memberikan itu supaya manusia bisa menunjukkan hal-hal baik sama seperti yang dilakukan oleh Allah bagi semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Jadi berbuat baik itu jangan hanya kepada sesama manusia saja, tetapi kepada semua ciptaan Tuhan. Baik, catatan terakhir, manusia menjadi citra Allah berarti manusia itu mirip dengan Allah dan manusia itu berperilaku seperti Allah yang maha baik. Itu adalah beberapa catatan pokok dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Baik, supaya anak-anak dapat memahami bacaan ini, anak-anak bisa mempelajarinya dari buku dan juga bisa membuat catatan singkat yang kemudian nantinya bermanfaat ketika mempersiapkan diri menghadapi ujian dan juga bermanfaat dalam bertindak sehari-hari di tengah kehidupan keluarga atau masyarakat, sehingga kalian mampu menggunakan daya cipta, rasa, dan karsa untuk perbuatan-perbuatan baik di mata Tuhan maupun di mata sesama ciptaan Tuhan. Sekarang kita refleksi dulu. Saya mengajak anak-anak sekalian untuk merefleksikan diri dulu mengenai pelajaran kita pada hari ini. Saya mencoba untuk membantu kita dalam refleksinya dengan beberapa pertanyaan. Apakah perbuatanku sudah mewujudkan daya cipta, rasa, dan karsa yang saya miliki? Bagaimana selama ini? Apakah perbuatan saya sudah mewujudkan daya cipta, rasa, dan karsa yang dianugerahkan oleh Tuhan? Ataukah saya telah menggunakan daya cipta, rasa, dan karsa ini melawan perintah Tuhan? Yang kedua, apakah perbuatanku selama ini menyerupai perbuatan baik Allah? Coba dipikir-pikirkan selama ini, apakah saya selalu melakukan hal yang baik?
Ataukah saya melakukan hal baik ketika diperintah oleh orang tua atau ketika diperintah oleh guru? Seandainya kita melakukan hal-hal baik hanya karena diperintah oleh orang tua atau guru ataupun oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, maka sesungguhnya kita sudah tidak sesuai dengan perintah Allah sendiri. Yang ketiga, apa yang menjadi niatku agar aku sungguh menjadi citra Allah? Kita sudah menjadi sadar bahwa kita ini adalah citra Allah. Lalu apa niat yang saya lakukan agar saya sungguh-sungguh menjadi citra Allah? Anak-anak yang terkasih, mohon untuk mengerjakan refleksi ini pada buku catatan. Nanti akan diperiksa oleh Pak Oris minggu depan ketika kita melakukan Zoom atau Google Meet. Oke, anak-anak yang terkasih, setelah kita melakukan refleksi, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu rangkuman. Setelah kita mengikuti pelajaran hari ini, maka kita bisa melihat beberapa rangkuman yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Pertama, manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Hal-hal itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi di sini sangat jelas yang membedakan manusia dengan binatang itu ada 3 hal. Daya cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, Allah itu maha baik. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Ia menciptakan manusia yang disebut amat baik. Yang ketiga, jika manusia menggunakan daya cipta, rasa dan karsa dengan tujuan baik seperti Allah, maka manusia itu sungguh-sungguh sudah menunjukkan dirinya sebagai citra Allah. Keempat, maka pantaslah kalau kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menganugerahkan daya cipta, rasa dan karsa itu kepada kita manusia. Oleh karena Tuhan sudah memberikan itu, maka kita layak untuk bersyukur kepada Tuhan. Cara bersyukur itu bisa melalui doa, bisa melalui tindakan-tindakan baik yang kita lakukan kepada semua makhluk. Dan yang terakhir, syukur yang paling nyata adalah mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang kita miliki untuk perkembangan dunia yang semakin damai, semakin sejahtera, dan juga semakin banyak orang dilibatkan dalam hal-hal melakukan yang baik. Anak-anak, itu saja rangkuman yang bisa saya berikan berdasarkan tema pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, tugas yang perlu dikerjakan oleh anak-anak di rumah dan nanti akan diperiksa ketika pelajaran agama. Tugas ini mohon dikerja di buku catatan saja ya. Nanti Polres akan periksa ketika pelajaran agama minggu depan melalui Zoom atau Google Meet. Pertanyaan yang pertama, apa yang dikatakan Allah ketika mau menciptakan manusia? Sekali lagi, nomor 1, apa yang dikatakan Allah ketika mau menciptakan manusia? Pertanyaan nomor 2, bagaimana gambar manusia menurut gambar dan rupa Allah itu? Bagaimana gambar manusia menurut gambar dan rupa Allah itu? Nomor 3, apa tujuan Allah menciptakan manusia?
Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Nomor 4. Menurut pendapatmu, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Sekali lagi nomor 4. Menurut pendapatmu, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Nomor 5. Apa kemiripan manusia dengan Allah? Nomor 5. Apa kemiripan manusia dengan Allah? Nomor 6. Apa arti manusia menjadi gambar dan rupa Allah? Sekali lagi nomor 6. Apa arti manusia menjadi gambar dan rupa Allah? Baik, silakan tugas ini dikerjakan di buku catatan. Nanti minggu depan Pak Oris akan cek ketika kita melakukan pelajaran melalui Zoom atau Google Meet. Oleh karena itu anak-anak, pesan yang saya mau sampaikan berdasarkan pelajaran atau tema hari ini adalah yang pertama, marilah kita menjaga diri kita dengan baik karena kita ini adalah citra Allah. Sebagai anak Santo Markus, kita harus menyadari diri kita bahwa kita adalah citra Allah. Oleh karena itu mari kita menjaga keberadaan kita sebagai citra Allah ini melalui tindakan-tindakan dan juga perilaku-perilaku yang baik. Misalnya tidak melawan perintah orang tua, mengikuti proses belajar dari rumah dengan serius dan juga tidak boleh malas-malasan. Ingat, belajar dari rumah bukan berarti libur, tetapi kita diajak untuk berusaha semaksimal mungkin sehingga kita tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, pesan saya berdasarkan tema hari ini, tidak boleh menjelekkan orang lain atau membulinya. Bahwa kita sudah memahami tadi bahwa semua manusia itu adalah citra Allah. Sebagai citra Allah, maka kita tidak boleh membuli atau menjelekannya. Ketika kita menjelekan atau membuli orang lain, maka kita sudah menjelekan atau membuli Allah sendiri. Yang ketiga, pesan saya, sebagai citra Allah, mari kita menjaga diri agar terbebas dari virus corona yang tentu saja menjadi ancaman bagi kita semua. Oleh karena itu, supaya kita bebas dari segala penyakit, mari kita mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap jaga jarak, tetap berdoa, dan kita saling bergandeng tangan untuk melawan ancaman dari virus corona ini. Yang terakhir, pesan dari saya sebagai citra Allah, mari kita saling mendoakan. Bahwa sebagai ungkapan syukur kita sebagai citra Allah, salah satunya itu berdoa. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita saling mendoakan. Kita bukan hanya mendoakan sesama manusia, tetapi juga semua ciptaan Allah, agar mereka boleh menikmati kehidupannya, agar mereka juga boleh menikmati kedamaian sama seperti yang kita alami. Demikian saja pesan dari saya berdasarkan tema hari ini. Oleh karena itu saya mengajak anak-anak untuk menutupi pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Doa penutupnya kita ganti dengan membacakan kitab Mazmur yang terdapat di dalam buku pegangan agama kita masing-masing. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulialah nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun
Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang yang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulialah namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulialah namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Mohon nanti anak-anak mencatat hal-hal yang penting dari pelajaran hari ini di buku catatan. Kalau misalnya ada pertanyaan, mohon nanti minggu depan bisa ditanyakan kepada Pak Oris ketika kita melakukan Zoom atau Google Meet. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.